perbedaan itu di antara gereja-gereja iman Kristen itu bagi saya itu kekayaan. Kekayaan iman itu. Makanya saya tidak pernah mau tertarik berdebat masalah perbedaan denominasi apa segala macam. Karena yang menyelamatkan kamu adalah iman kepada Dia. Saya tidak tahu, mungkin Anda nggak sepakat dengan saya dan banyak hal mengenai kedewasaan dalam beriman gitu loh. Kalau gini, kalau kita menyebarnya dengan kebencian, nggak ada yang akan masuk. Kita harus terbuka kepada publik bahwa memang ada perbedaan kecil-kecil di antara gereja. Keterbukaan itu akan membawa mereka kepada pengertian. Memahami perbedaan gereja bukan berarti iman kita menjadi abu-abu. Justru kita terbuka kepada perbedaan itu. Tuhan sudah memberi standar. Kasih Allahmu, kasih sesamamu. Seandainya kamu mengasihi Dia, kamu tidak akan membiarkan Dia tidak makan. Ada lagi, Bi? Lu mau nanya sesuatu? Silakan. Nah, kalau dari sisi Elia gitu, belajar, adakah mungkin metode atau buku yang membantu kita gitu, untuk mungkin yang awam ya seperti aku nih, misalnya untuk setidaknya rekomendasi lah belajar mengenai budaya dari orang Yahudi pada waktu itu misalnya seperti itu. Satu atau dua buku yang gampang mungkin dibaca selain daripada Alkitab mungkin yang jadi apa ya, oh ternyata latar belakangnya ini, atau misalnya pakai aplikasi atau apa gitu mungkin dari sisi Elia. Ada banyak buku, buku-bukunya Bu Rita Wahyu itu bagus. Bu Rita Wahyu, oke. Itu Ibraninya kental. Jadi memang meskipun ada beberapa poin saya tidak sepakat dengan beliau, tetapi pemahamannya kaya sekali. Akan literatur Ibrani itu kaya, itu hebat. Pak Bambang Nursena juga bisa baca-baca bukunya beliau dalam budaya, karena dia juga ahli dalam budaya. Gitu. Karena mau nggak mau ya benar kata Elia gitu. Ketika saya sendiri pun baca gitu kan, wah ini gimana ya budayanya tuh, maksudnya kayak ini ngomong ini, tapi ternyata ketika saya baca misalnya, ternyata saya baca buku-buku yang mungkin buku luar gitu ya, yang mencoba itu, ya akhirnya saya tahu nih, ternyata budayanya seperti itu yang menyebabkan Yesus akhirnya ngomong seperti itu. Nah, yang something kayak gitu ya, kadang-kadang akhirnya baru terbuka gitu kan. Gitu. Kalau enggak kayak, ini kenapa kok begini ngomongnya gitu kan. Ya, belajar dari mereka itu bagus. Bu Rita sama Pak Bambang ya. Nah, Alkitab kita kan satu. Ya, dan sudah dikanonkan. Sudah dalam tanda kutip dipatenkan. Tidak ada yang bisa menambah, tidak ada yang bisa mengurangi. Pertanyaannya adalah, kalau Alkitabnya satu, kenapa doktrinnya bisa beda-beda? Ya. Angka 6 ini juga, gelas ini juga satu. Kamu lihatnya dari sana nggak, tangkainya agak begini. Saya lihat. Ya itulah kekayaan gereja. Makanya jadi perbedaan itu di antara iman Kristen itu bagi saya itu kekayaan. Kekayaan iman itu. Itu membuktikan bahwa kita itu punya karunia untuk misalnya begini. Ada orang berkata, kalau kita orang yang diberkati maka lakukanlah yang begini. Yang lain, enggak, jangan yang begitu, yang begini aja. Lalu bertentangan, lalu berbeda. Tapi kan bukan berarti bertentangan. Lalu paham-paham, misalnya teman-teman Katolik percaya Bunda Maria Immaculata, tidak bernoda, tidak berdosa. Lalu orang Ortodoks tidak menerima itu. Lalu orang Protestan juga tidak menerima itu. Ini perbedaan pendapat ya tidak masalah. Tapi pada hal-hal yang primer, itu nggak boleh. Iya. Jadi doktrin boleh berbeda, dogmanya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Gitu. Itu hanya cara pandang. Kalau Tritunggal itu kan udah jelas, jangan ditawar-tawar lagi. Keselamatan dogma itu pokoknya, pokok dari iman itu. Dan Alkitab ini tidak berarti Alkitab ini tidak ada kesalahannya gitu loh. Tiga hal. Cara pandangnya itu ya nggak masalah. Makanya dalam Wahyu 7 tentang orang yang masuk surga, itu seluruh bangsa, seluruh umat. Umat mana kira-kira?
Apakah dikatakan hanya satu umat? Dari seluruh bangsa, umat, bahasa. Nggak mungkin agama yang di luar yang tidak mengaku Kristus masuk. Nggak mungkin. Tapi umat di sana maksudnya apa? Umat dari semua yang mengaku kepada Kristus. Jadi kadang kita gini loh. Saya mengakui banyak apologet di luar sana yang seperti saya. Membawa bendera gerejanya. Itu menghina-hina gereja lain. Menghujat gereja lain dan lain sebagainya. Ngapain begitu? Ya. Untuk apa begitu? Hanya melukai aja. Apakah Tuhan, oke katakanlah Anda merasa benar. Tapi apakah Tuhan dipermuliakan dari hal itu? Oh, kita harus tegas dalam pengajaran dan lain sebagainya dan bla 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 bla. Iya, tapi apakah ketegasanmu itu melukai siapapun? Memang Rasul Paulus berkata kepada saudaranya jemaat di Roma, apakah dengan mengatakan kebenaran kamu menjadi membenci aku? Tapi kebenaran yang kamu maksud itu kebenaran yang bagaimana dulu? Kamu harus bisa bedakan. Jangan egonya tinggi. Kan gitu. Jadi kalau perbedaan-perbedaan, makanya saya tidak pernah mau tertarik berdebat masalah perbedaan denominasi apa segala macam. Karena yang menyelamatkan kamu adalah iman kepada Dia. Karena kalau memang harus seperti ini dan lain-lain, harus saya percaya ini, saya percaya ini. Ya nggak akan selesai ya kalau kita hanya sekedar melihat perbedaan. Bukan masalah nggak selesai. Itu dinamis. Oke. Apakah misalnya paham apa gitu di gereja tertentu. Lalu orang gereja itu memaksakan kamu. Sekarang saya tanya, kapan lahirnya pemahaman itu? Udah ada nggak di zaman Yesus? Ada nggak tulisan sejarah yang memahami seperti yang kamu pahami? Nggak ada. Lalu apakah kamu mendakwa orang itu tidak selamat? Yes. Ya kadang-kadang ada tokoh-tokoh gereja yang gue lihat ya, mereka lebih percaya dalam tanda kutip tulisan daripada tokoh gerejanya daripada firman Tuhan. Iya. Makanya sehingga pemahaman tokoh pendiri gerejanya tuh mutlak dipegang mati gitu loh. Wih kan ada yang kayak begitu ya. Banyak. Ya nggak perlu kita sebut lah, teman-teman tahu lah. Ya kan? Karena saya juga dari sono tadinya. Banyak yang begitu. Makanya saya selalu katakan kita harus saya tidak tahu, mungkin Anda nggak sepakat dengan saya dan banyak hal mengenai kedewasaan dalam beriman gitu loh. Kalau gini, kalau kita menyebarnya dengan kebencian, nggak ada yang akan masuk. Yes. Mereka udah pasang blok duluan. Jujur saja di TikTok itu ada yang selalu orang kita baik-baik aja banyak yang menghujat. Bener nggak? Makanya di TikTok ada orang-orang dari yang berbeda gereja dengan saya. Mereka hina-hina gereja saya dan lain sebagainya. Daripada saya harus responi itu, daripada saya blok aja. Hapus semua koneksi dengan mereka. Karena saya nggak mau teracuni. Panas hati saya nanti. Kalau saya meledak parah loh. Bisa, aduh. Jangan. Gitu. Tapi saya bilang, lihat Tuhan, kalau memang seperti itu, ya biarlah. Kalau mereka memang mengakui mereka punya kuasa menghakimi, nanti kita lihat bagaimana penghakiman mereka itu dibenarkan atau dipersalahkan oleh Allah. Karena barang siapa yang menghakimi akan dihakimi. Itu saja sebenarnya. Tapi bukan dengan demikian kita membiarkan orang tersesat pada jalan-jalan yang salah dari Kristus. Kita tetap memberitahu. Kristus itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa, iman itu seperti apa. Dan tentunya kita harus rendah hati dalam pengertian apa, kita harus terbuka kepada publik bahwa memang ada perbedaan kecil-kecil di antara gereja. Keterbukaan itu akan membawa mereka kepada pengertian. Nah, pengertian mereka itulah yang akan mengukuhkan mereka. Kemana mereka akan pergi. Dan kita juga harus rendah hati untuk membuka transparan atas perbedaan itu dan juga memberitahu bahwa perbedaan itu adalah perbedaan pada hal-hal yang seperti apa agar mereka nggak bingung. Kan banyak orang berbeda pasti bertentangan padahal belum tentu. Memperkaya wawasan hasanahnya mereka. Gitu. Jadi doktrin itu bisa berbeda tapi dogma itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya, dan ketika kita menemukan teman-teman kita yang memiliki doktrin yang berbeda, harusnya sikap kita adalah kita saling menghargai dan menghormati, serta kita mempunyai hati yang terbuka untuk menerima doktrin tersebut untuk memperkaya khasanah iman kita. Beberapa orang di TikTok itu pernah bilang ke saya,
Pak Elia itu imannya abu-abu. Nggak jelas Elia, imannya abu-abu. Saya abu-abu. Karena dia nggak jelas berpihak kepada gereja apa. Karena saya pernah di podcast kita dulu bahas Katolik, segala macam gitu. Sekarang saya tanya, kamu berpaham misalnya sekali selamat atau tak selamat, kamu mengikuti pikiran siapa? Calvin kan? Jadi kamu bersandar pada Calvin juga kan? Ya itu berpegang pada pendirinya. Pada pendirinya. Orang mengapa itu kepada gereja Katolik? Mereka berpegang pada Katolik kan? Yang Ortodoks mereka berpegang kepada orang-orang yang ada di Ortodoks kan? Jadi sebenarnya Anda mengatakan hal seperti itu, jadi gini loh. Memahami perbedaan gereja bukan berarti iman kita menjadi abu-abu. Justru kita terbuka kepada perbedaan itu. Agar apa? Agar orang di luar sana tidak tersandung atas perbedaan itu. Kita perlu terbuka. Kamu boleh, misalnya ada orang bilang, kamu nggak boleh mendoakan orang mati. Lalu saya bilang, nggak apa-apa. Meskipun saya Protestan, apakah saya harus mengikuti semuanya? Proses belajar itu kan ada. Nggak harus sesuai dinamis. Jadi nggak harus begitu bendera tertentu. Nah inilah yang perlu disadari oleh orang Kristen pun harus belajar. Saya harus katakan itu. Jadi perbedaan gereja itu harus dipahami dengan hati yang kaya. Jangan, aduh, dia mengaku ini tetapi pahamnya seperti ini. Lalu imannya sebenarnya tidak seperti itu. Ya kita kan belajar. Yang tidak belajar pasti mengikuti ketiplak-ketiplak. Nggak bisa mengaransemen. Ya dia dengar lagu begini bunyinya Jaishiko lalu bunyinya begitu. Kalau dia sudah mengerti hal itu, dia bisa improvisasi. Dia bisa menerima masukan-masukan kritik dan segala macam. Jadi harus belajar Alkitab itu harus kaya hati. Nggak boleh sempit. Kalau sempit akhirnya jadi perdebatan terus-terusan. Debat kusir puluhan tahun. Debat kusir itu. Calvin sama Armenia. Yang mana nih yang benar nih? Akhirnya bertahun-tahun di kelas teologi akhirnya itu aja. Itu aja. Aduh, puyeng nih. Ya gue setuju ya maksudnya dengan Elia bahwa memang kita harus melihat perbedaan di dalam doktrin atau pemahaman firman Tuhan ya sebagai sebuah kekayaan. Ya kan jangan ya kan ada tuh beberapa waktu yang lalu video ya kan si opa ya kan. Ini sesat ya kan itu gimana tuh? Puyeng pala ya kan. Maksudnya apa sih? Maksudnya untuk apa? Maksudnya kita menyesatkan gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mungkin ya akhirnya akan saling menghargai di antara satu gereja dan gereja yang lain. Ya kita juga kalau kita merasa diri kita paling benar kan harusnya kita menunjukkannya bukan dengan menyesatkan orang lain kan kita menunjukkannya dengan cara hidup kita, cara melayani kita gitu kan. Jangan jauh-jauh deh. Kita berbeda agama dengan orang lain, apakah kita membenci mereka? Enggak, apalagi yang berbeda gereja. Kan gitu. Jadi karena saya bingung, aduh kenapa yang dia kau sebut saudara, yang berbeda, yang tidak mengakui Kristus yang kamu imani kamu sebut saudara, tapi kenapa kami yang berbeda gereja dengan kamu sebut musuhmu? Di mana logika? Apakah Kristusmu itu dengan Kristus saya beda? Beda. Padahal sama. Kita hanya menurut saya kayak kita hanya domba yang beda kandang aja. Ya, ada kandang gedung apa gitu ya. Ya. Dan akhirnya perpindahan orang ke satu gereja lain yang hanya domba pindah kandang gembalanya sama. Ya, biarlah orang berpikiran aneh-aneh, tidak perlu sibuk klarifikasi. Buktikan dengan kelakuan kita. Ini ada pertanyaan nggak Bi? Gue ada pertanyaan. Ini bagus nih. Kenapa Alkitab tidak memberikan solusi langsung untuk masalah modern? Karena Alkitab tidak ditulis di zaman modern. Ya, secara logika berarti Alkitab tidak berguna untuk kehidupan modern. Contoh masalah modern itu apa sih sebenarnya? Ya kayak teknologi. Ya Tuhan tidak mengatur teknologi, Dia mengatur moral pemanfaatan teknologi. Moralnya, yang dasarnya. Semua yang ada di pada kita itu tool.
Yang menentukan tool itu moralnya kita. Makanya Tuhan mengatur moral kita agar kita memanfaatkan tool itu dengan baik. Kamu pakai pisau, kalau kamu gunakan membunuh orang, moralmu biadab. Tapi kalau kamu gunakan potong cabai, masak Indomie, kasih ke saya puji kamu. Gitu lah. Sesimpel itu. Jadi masalah modern itu berkutat pada hal teknologi. Error jaringan. Lalu Alkitab cari. Ya enggak ada. Karena itu kan hal-hal teknikal. Yes, karena banyak orang akhirnya mereka apatis terhadap Alkitab karena ya kan ini buku udah ribuan tahun yang lalu, budayanya juga bukan budaya kita. Nah, seperti jawaban Elia tadi tuh ya, yang diberesin adalah moralnya kita dulu tuh, ya, kualitas kitanya dulu tuh. Kemuliaannya Tuhan kembalikan dulu kepada kita tuh sehingga kita punya karakter Kristus untuk menggunakan teknologi di zaman modern ya untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Gitu. Jadi semua itu tool, cuma alat. Mau apa kayak batu, kayak apa kayak uang, iPad, uang segala macam. Cuma tool. Itu cuma alat. Yang menentukan alat itu baik atau enggak moralnya kita. Nah, kita belajar moral itu dari siapa? Dari Kristus. Itu udah ajarkan hukum yang terutama adalah kasih Allahmu dan sesamamu. Kalau kamu kasih sesamamu, kamu nggak mungkin buat pisau itu membunuh saudaramu. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Karena dia membiarkan orang lain menderita. Mengapa orang yang tidak bersalah di luar sana, misalnya yang di Papua, mereka kok nggak bisa makan seperti kita makan? Kenapa mereka itu tidak hidup seperti kita hidup? Di mana Tuhan itu? Dia bilang gitu. Lalu Tuhan itu tidak ada, dia bilang. Saya bilang begini. Jangan kau salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Tuhan sudah memberi standar. Kasih Allahmu, kasih sesamamu. Seandainya kamu mengasihi dia, kamu tidak akan membiarkan dia tidak makan. Jadi penderitaan itu adalah karena ketiadaan kasihmu. Tuhan sudah beri petunjuk. Tapi kamu yang tidak melakukan petunjuk itu sehingga penderitaan itu ada. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan kok di pedalaman itu kok mereka nggak makan Tuhan? Kenapa kami makan? Kalau kamu mengasihi dia, kamu pasti datang ke sana, kamu memberi agar dia makan. Maka dia menjadi makan kan? Mendapat makanan kan? Tapi Tuhan udah kasih aturannya. Jadi jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Kamu di mana? Apakah kamu ada di tempat orang kelaparan? Apakah kamu ada di pengungsian orang yang sedang... Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah bisa disalahkan dalam hal apapun. Salahkan diri kita sendiri. Ada orang di luar sana, dia tidak makan. Lalu kita, Tuhan itu tidak adil. Dia masak mengemis, dia masak apa, nggak makan, nggak minum. Kalau kamu memang mengasihi dia, kamu punya kasih, dia pasti makan. Gara-gara kita. Karena kita. Tapi kenapa dia nggak makan? Karena kamu dan saya tidak punya kasih sama dia. Yang disalahkan siapa? Allah atau saya? Saya yang salah. Bukan Allah. Allah sudah beri aturan. Dia sudah beri petunjuk. You doing that? You okay? You're not doing that. You don't okay. You're not okay. Simple. Gila. Jadi ya teman-teman, itu sebabnya dari pembahasan kita nih hari ini, kita benar-benar harus percaya bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah. Dan firman Allah yang kita baca dan kita renungkan itu membuat semakin hari moral kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan ya. Ya, jadi hari ini ya kita belajar banyak nih dari Elia nih. Ada yang mau sampaikan lagi, Bi? Cukup ya? Sudah cukup. Mungkin Elia ada kata-kata apa namanya ya? Kata-kata sakti. Ajakan apapun buat mereka, buat teman-teman kita. Jadi Alkitab itu adalah sumber pengetahuan sejak semula. Jadi umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak tahu, maka datanglah kepada pengetahuan itu, yaitu Alkitab. Karena yang di dalam Alkitab adalah logika Allah sendiri, Yesus Kristus. Jadi jangan tersandung karena ketidaktahuanmu. Ketidaktahuan kita adalah karena kesalahan kita. Bukannya Tuhan tidak menyatakan, dia sudah menyatakan segala sesuatu. Hanya saja kamu mau menyelidiki atau enggak. Kalau Ezra saja menyelidiki, dan dia tahu,
Lalu bagaimana kita yang tidak tahu, tidak mau menyelidiki? Itu wujud dari kesombongan. Yes. Yeah. Ini belajarlah terus. Belajar terus ya. Belajar terus, dan apa ya, kita juga harus seumpamanya kalau kita dari kacamata agama yang lain gitu ya, kita harus meletakkan semua pemahaman itu di belakang dulu kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan yang paling penting kita belajar itu adalah untuk memberkati orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri doang. Yes. Gitu. Juga bukan untuk menggunakan Alkitab menghakimi orang lain. Oh, enggak boleh. Menyatakan salah benar boleh. Menghakimi itu no, you're right. Bukan hak kamu. Oke, ya. Kita udah berapa lama nih, Mike? 1 jam 22 menit. 1 jam, 1,5 jam, Mike. Gak berasa loh. Ya, thank you semua buat teman-teman ya yang sudah nonton tayangan kita hari ini. Ya, kita berharap semua teman-teman bisa dapat berkat dari perbincangan kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita punya channel ya. Kalau bisa di-share-share ya supaya lebih banyak lagi yang nonton. Terima kasih juga buat Elia yang senantiasa hadir. Ya, God bless you. Kita akan jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Dadah. God bless you.